Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Anisah dari Prodi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Persuasi dalam judul berita daring IDN Times edisi Agustus sampai dengan Oktober 2020. Di sini saya akan memaparkan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya, saya akan memaparkan kajian pustaka yang terdiri dari hakikat, jenis, teknik penyampaian, gaya bahasa, dan makna persuasi, serta hakikat dari berita, media daring, dan juga judul. Selanjutnya, saya akan memaparkan metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan instrumen, serta analisis data. Seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, di pendahuluan saya akan menjelaskan yang pertama, latar belakang, dilanjutkan fokus dan tujuan penelitian, lalu kemudian manfaat dari penelitian. Seperti yang tertera di peta konsep, salah satu ciri manusia sebagai makhluk sosial adalah ia akan cenderung memengaruhi orang lain melalui ucapan atau kata-kata. Bahkan ketika kata-kata atau ucapan dinilai kurang mempan, maka bahasa tubuh menjadi alternatif yang lain. Oleh karena itu, persuasi adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Persuasi digunakan sebagai usaha untuk memengaruhi atau mengubah tindakan dan pikiran agar dapat menerima dan melakukan tujuan tertentu. Kemudian, judul sering menjadi kunci pemahaman para pembaca. Saat membaca judul berita, pembaca akan menafsirkan sesuatu yang belum sepenuhnya diketahui. Persuasi dalam judul-judul berita daring bertujuan untuk menarik perhatian pembaca agar pembaca membaca keseluruhan isi dari berita. Selanjutnya, pemilihan media daring dalam pemenuhan informasi di era digital semakin mempermudah banyak orang karena lebih praktis, cepat, efektif, dan efisien. Media daring menyediakan informasi dengan kapasitas lebih luas dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. IDN Times adalah salah satu media daring yang memiliki 13 juta page views per bulan, dilansir dari Daily Social, dan juga IDN Times menjadi sarana untuk orang-orang yang ingin membaca dan belajar menulis berita secara daring. Gaya penulisan judul berita pada IDN Times sangat dekat atau akrab dengan semua kalangan umur, termasuk milenial. Persuasi dalam judul berita daring IDN Times menarik untuk diteliti karena salah satu cara yang tepat untuk membujuk atau memengaruhi seseorang untuk membaca keseluruhan isi berita yaitu melalui judul yang persuasif. Judul yang memerhatikan teknik penyampaian, gaya bahasa, dan makna persuasi akan memudahkan penulis berita untuk menarik perhatian para pembaca. Uraian yang dijelaskan di atas menjadikan dasar penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Persuasi dalam judul berita daring IDN Times edisi Agustus sampai dengan Oktober 2020. Selanjutnya, pada fokus penelitian. Yang pertama, bagaimana teknik penyampaian persuasi dalam judul berita daring IDN Times edisi Agustus sampai dengan Oktober 2020. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana gaya bahasa persuasi dalam judul berita daring IDN Times edisi Agustus sampai dengan Oktober 2020. Yang ketiga, bagaimana makna persuasi dalam judul berita daring IDN Times edisi Agustus sampai dengan Oktober 2020. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dari penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan apa saja teknik penyampaian persuasi yang digunakan dalam judul berita daring IDN Times pada edisi Agustus sampai dengan Oktober 2020. Yang kedua, untuk mendeskripsikan apa saja gaya bahasa persuasi yang digunakan dalam judul berita daring IDN Times edisi Agustus sampai dengan Oktober 2020. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan apa saja makna persuasi yang terkandung dalam judul berita daring IDN Times edisi Agustus sampai dengan Oktober 2020. Kemudian dilanjutkan dengan manfaat penelitian.
Manfaat teoritis yakni menambah hasanah ilmu pengetahuan, sumbangan pemikiran bagi pembaruan, dan pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan persuasi dalam judul berita. Selanjutnya, manfaat penelitian praktis ada 3. Yang pertama, pihak pertama, penulis, yakni menambah wawasan penulis tentang penulisan judul berita daring dengan teknik penyampaian, gaya bahasa, dan makna persuasi. Yang kedua, pihak kedua yakni penulis berita memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan dalam penulisan judul berita persuasif, khususnya dalam memberikan porsi yang tepat untuk memengaruhi atau menarik perhatian pembaca. Yang ketiga, pihak ketiga yaitu pembaca memberikan wawasan tentang persuasi dalam judul berita daring yang bertujuan untuk memengaruhi atau membujuk pembaca agar sepakat dengan pernyataan penulis dengan menggunakan teknik penyampaian, gaya bahasa, dan makna persuasi. Selanjutnya, kajian pustaka. Di sini akan dijabarkan apa itu hakikat dari persuasi, dasar-dasar persuasi, dan juga bentuk-bentuk dari persuasi. Kemudian akan dijabarkan apa saja teknik penyampaian persuasi, kemudian apa saja gaya bahasa persuasi, dan makna-makna persuasi. Kemudian dilanjutkan dengan hakikat dari judul, jenis-jenis judul, kemudian hakikat dari berita, dan jenis-jenis berita, dan hakikat dari media daring. Menurut Effendi, istilah persuasi atau dalam bahasa Inggris persuasion yang secara harfiah berarti hal yang membujuk, mengajak, atau meyakinkan. Dalam persuasi diutamakan isi pembicaraan atau pembahasan yang bersifat memperkuat dan menyodorkan informasi yang konkret dengan tujuan untuk memengaruhi atau mengubah sikap dan perilaku orang lain. Menurut Brembeck dan Howell, persuasi adalah usaha sadar untuk mengubah atau memengaruhi pikiran dan tindakan dengan memanipulasi motif-motif orang ke arah tujuan yang sudah ditetapkan. Persuasi memiliki tujuan khusus dan terarah untuk mengubah sikap, perilaku, dan pendapat komunikan sebagai sasaran komunikasi. Scatter menyatakan bahwa terdapat 2 jenis persuasi, yaitu persuasi sistematis yang memberikan pengaruh melalui perubahan sikap atau keyakinan, dan persuasi heuristik memberikan pengaruh melalui perubahan berdasarkan penerapan kebiasaan dan emosional. Dengan demikian, persuasi adalah proses komunikatif untuk mengubah kepercayaan, sikap, tujuan, atau tingkah laku orang lain dengan menggunakan ucapan atau kata-kata yang diinginkan pembicara atau penulis. Kraft menyatakan bahwa terdapat 3 dasar yang harus diketahui dalam melakukan persuasi. Yang pertama, gaya pemakainya. Gaya yang dipakai penulis dalam melakukan persuasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses membujuk atau memengaruhi orang lain. Pilihan kata, struktur kalimat, gaya bahasa, tema, dan teknik penyampaian merupakan keseluruhan atau totalitas penulis atau pembicara dalam melakukan persuasi kepada khalayak. Yang kedua, kemampuan mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi di sini berarti penulis atau pembicara mampu membangkitkan atau merendahkan emosi dan sentimen orang lain untuk mencapai kesepakatan dalam melakukan persuasi. Emosi yang dibangkitkan memerlukan dasar atau landasan ilmiah agar orang lain dapat berpikir atau menilai persoalan yang dimaksud oleh penulis atau pembicara. Yang ketiga, bukti-bukti. Dalam persuasi dibutuhkan upaya-upaya tertentu untuk memengaruhi atau membujuk orang lain. Dasar ketiga yang harus diketahui oleh penulis atau pembicara agar berhasil melakukan persuasi adalah kesanggupan untuk menunjukkan bukti-bukti atau evidensi mengenai suatu fakta. Bukti-bukti yang disodorkan dalam melakukan persuasi akan membuat pembaca atau pendengar percaya dan sepakat dengan apa yang diinginkan penulis atau pembicara. Selanjutnya, bentuk-bentuk persuasi. Menurut Effendi, terdapat 5 bentuk persuasi yang dapat menjadi saluran untuk melakukan komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapribadi, yaitu
suatu proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang, di mana ia membujuk dirinya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan. Yang kedua, komunikasi antar pribadi. Dalam komunikasi antar pribadi, persuasi adalah suatu komunikasi antar perorangan yang bersifat pribadi, baik yang terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Persuasi di sini menggunakan cara-cara yang bersifat membujuk dan mempengaruhi seseorang atau dua orang, seperti percakapan tatap muka, percakapan melalui telepon, dan surat menyurat pribadi. Selanjutnya yang ketiga, komunikasi kelompok. Dalam komunikasi kelompok, persuasi bertujuan untuk memengaruhi orang-orang yang berada dalam kelompok-kelompok kecil. Bentuk persuasi dalam konteks ini terjadi ketika seseorang penulis atau pembicara hendak menyampaikan sebuah keputusan yang harus disepakati oleh setiap anggota kelompok. Kemudian yang keempat, komunikasi organisasi. Dalam komunikasi organisasi, persuasi difokuskan pada bagaimana seorang pemimpin dapat mengarahkan bawahannya untuk berpendapat, bersikap, dan bertindak sesuai dengan yang diinginkan oleh pimpinan melalui cara-cara yang benar, lembut, bijaksana, dan tanpa paksaan. Kemudian, yang terakhir, komunikasi massa. Di sini persuasi dilakukan melalui media massa yang ditujukan kepada sejumlah halayak yang besar agar mereka memiliki pendapat, sikap, dan perilaku sesuai dengan yang diinginkan. Radio adalah salah satu persuasi melalui komunikasi massa yang bersifat auditif, sehingga dapat memengaruhi pendengar dalam aspek kognitif. Mendengarkan radio dapat menambah informasi yang mampu memengaruhi atau mengubah pendapat, sikap, dan perilaku pendengar. Kemudian dilanjutkan dengan teknik-teknik penyampaian persuasi, yakni teknik yang mengacu pada definisi, sebab akibat, keadaan, persamaan, atau perbandingan. Kraft menyatakan bahwa teknik-teknik penyampaian yang biasa digunakan dalam persuasi adalah rasionalisasi, identifikasi, sugesti, konformitas, kompensasi, proyeksi, dan penggantian. Yang pertama, rasionalisasi, yakni teknik yang memberikan suatu dasar pembenaran yang dapat diterima akal sehat pada beberapa masalah atau persoalan ketika melakukan persuasi. Namun, dasar yang digunakan bukan penyebab langsung dari masalah atau persoalan yang dibahas, karena pembenaran dalam persuasi tidak bersifat mutlak. Pembenaran yang diterima oleh akal sehat ini hanya untuk memudahkan jalan penulis atau pembicara agar keinginan, sikap, keputusan, atau tindakan yang telah diambil dapat dibenarkan atau disepakati oleh pembaca atau pendengar. Yang kedua, identifikasi, yakni teknik yang digunakan dalam persuasi agar pembaca atau pendengar merasa terwakili dengan pernyataan yang disampaikan. Penulis atau pembicara akan lebih mudah mengidentifikasi dirinya dengan ciri khas, tingkat pengetahuan, dan karakteristik orang yang akan menjadi sasaran. Umumnya penulis atau pembicara yang menggunakan teknik ini akan memakai kata kita untuk menyatakan diri sebagai pembaca atau pendengar yang dipersuasi. Yang ketiga, sugesti, yakni teknik dalam persuasi agar pembaca atau pendengar menerima suatu keyakinan atau pendapat tanpa memberi suatu dasar yang logis untuk mendukung pernyataan. Rangkaian kata-kata yang menarik akan meyakinkan pembaca atau pendengar untuk sepakat dengan penulis atau pembicara. Meskipun keberhasilan dari teknik ini bergantung pada latar belakang yang lain, misalnya kekuatan sugesti parental. Pembaca atau pendengar yang memiliki sugesti parental akan membutuhkan figur yang dapat menggantikan kedudukan orang tua yang dipatuhi dan ditaati, sehingga penulis atau pembicara seringkali mengutip pernyataan tokoh-tokoh tertentu yang memiliki pengaruh untuk meyakinkan dalam teknik persuasi ini. Yang keempat, konformitas, yakni teknik persuasi yang digunakan penulis atau pembicara untuk membuat dirinya serupa dengan sesuatu yang lain. Konformitas biasanya menunjukkan suatu mekanisme mental untuk menyesuaikan diri atau mencocokkan diri dengan sesuatu yang diinginkan. Lalu kelima, ada kompensasi, yakni teknik persuasi untuk mencari suatu pengganti bagi sesuatu hal yang tidak diterima atau sikap yang tidak dapat dipertahankan. Dalam persuasi, usaha untuk mencari pengganti dilakukan karena sikap atau keadaan yang asli sudah tidak dapat dipertahankan atau diterima.
Dilanjutkan dengan proyeksi. Proyeksi adalah teknik persuasi yang menjadikan sesuatu yang awalnya adalah subjek menjadi objek. Teknik ini berkaitan dengan cara seseorang yang tidak ingin mengakui keburukannya, tetapi membahas keburukan orang lain. Dalam persuasi, proyeksi digunakan untuk menjatuhkan lawan dengan melontarkan tuduhan-tuduhan untuk memengaruhi dan menarik perhatian halayak. Kemudian yang terakhir, penggantian atau teknik persuasi dengan meyakinkan pembaca untuk mengalihkan suatu tujuan tertentu kepada tujuan yang lain yang mengalami rintangan. Teknik ini merupakan cara penulis atau pendengar untuk memengaruhi atau mengubah pemikiran pembaca agar melakukan tujuan yang diinginkan. Dengan teknik penggantian, penulis atau pembicara dapat meluruskan suatu maksud atau hal lain yang dianggap keliru, sehingga digantikan dengan objek lain. Ciri khas teknik penggantian adalah membandingkan dua hal atau lebih dengan mempertimbangkan dampak yang lebih baik terhadap pembaca atau pendengar. Kemudian dilanjutkan dengan gaya bahasa persuasi. Penggunaan gaya bahasa persuasi didasarkan pada pemilihan kata atau diksi yang digunakan penulis atau pembicara dalam menarik perhatian dan memengaruhi pembaca atau pendengarnya. Gaya bahasa menurut Tarigan adalah bahasa indah yang dipergunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkecil dan memperbandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda lain yang lebih umum. Gaya bahasa dibagi menjadi 3 kategori, yaitu gaya bahasa perbandingan, pertentangan, dan pertautan. Gaya bahasa perbandingan adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang pada hakikatnya berlainan dan yang sengaja dianggap sama. Tarigan memaparkan bahwa gaya bahasa perbandingan mencakup 10 jenis, yakni perumpamaan, metafora, personifikasi, depersonifikasi, alegori, antitesis, pleonasme dan tautologi, perifrasis, antisipasi, dan koreksio. Sedangkan gaya bahasa pertentangan adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang bertentangan atau bertolak belakang. Menurut Tarigan, gaya bahasa pertentangan terdiri atas 20 jenis, yaitu hiperbola, litotes, ironi, oksimoron, satire, inendo, antifrasis, paradoks, klimaks, antiklimaks, sinisme, sarkasme, paronomasia, paralipsis, zeugma dan silepsis, apostrof, anastrof, apofasis, histeron proteron, dan juga hipalase. Kemudian gaya bahasa pertautan, yaitu gaya bahasa yang menunjukkan adanya pertautan atau pertalian di antara dua hal yang sedang dibicarakan. Gaya bahasa pertautan umumnya lebih banyak merujuk kepada sesuatu yang bersifat positif. Tarigan memaparkan bahwa gaya bahasa pertautan terdiri dari 13 jenis, yaitu metonimia, sinekdoke, alusi, eufisme, eponim, epitet, antonomasia, erotesis, paralelisme, elipsis, gradasi, asindeton, polisindeton. Selanjutnya, makna persuasi. Makna tidak dapat lepas dari setiap komunikasi yang dilakukan oleh manusia, sehingga membuatnya menjadi penting untuk dipahami. Makna merupakan maksud atau arti yang ingin disampaikan oleh penulis. Dalam persuasi, makna disajikan dalam bentuk pesan dengan menyentuh motif yang menggerakkan dan mendorong pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu yang diinginkan tanpa ancaman dan paksaan. Penyajian pesan merupakan teknik untuk menyampaikan makna-makna dengan memanfaatkan bahasa yang khas dan unik sehingga pesan yang disampaikan memiliki daya persuasif yang lebih baik. Makna persuasi sangat beragam menyesuaikan dengan tujuan yang telah ditentukan. Makna yang terdapat dalam pesan yang disampaikan untuk memengaruhi atau membujuk seseorang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, makna informasional, yakni penyajian pesan yang mengandung fakta, pengetahuan, dan hal-hal yang bersifat logis. Fakta, pengetahuan, dan hal-hal yang bersifat logis di sini hanya digunakan seperlunya saja untuk mencapai sebuah kesepakatan melalui persuasi. Penyajian fakta dan pengetahuan sebagai bukti yang memperkuat kebenaran atau ketepatan suatu pernyataan atau gagasan dalam melakukan persuasi. Yang kedua, makna emosional,
Di sini penyajian pesan yang berusaha untuk menggugah emosi khalayak. Hal ini dapat berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa yang mencoba memengaruhi pemikiran pembaca atau pendengar agar sepakat dengan pernyataan penulis atau pembicara. Dalam persuasi, makna emosional lebih sering digunakan oleh penulis atau pembicara untuk menimbulkan kesan atau dampak yang besar untuk pembaca atau pendengar. Yang ketiga, makna motivasional, yakni penyajian pesan yang disusun untuk menumbuhkan pengaruh internal psikologis pembaca, sehingga mengikuti atau melakukan pesan yang disampaikan oleh penulis atau pembicara. Dorongan psikologis bertujuan untuk mengubah pikiran atau tindakan pembaca agar sepakat dengan penulis atau pembicara. Dorongan psikologis yang seringkali ditemui pada persuasi berbentuk rasa peduli penulis atau pembicara yang dituangkan dalam pesan-pesan yang bermanfaat. Yang keempat, makna ketakutan, yakni penyajian pesan yang menimbulkan ketakutan untuk membuat pembaca waspada dan berhati-hati. Dalam persuasi, penulis atau pembicara menguji tingkat kecemasan pembaca atau pendengar dengan memberikan imbauan terkait suatu kejadian atau permasalahan yang benar-benar membutuhkan perhatian. Lanjutkan dengan judul. Judul menurut Juhito adalah pemicu daya tarik pertama bagi pembaca untuk membaca suatu tulisan atau justru segera melewati dan melupakannya. Judul yang baik adalah judul yang singkat, padat, dan menarik perhatian. Judul lebih spesifik dan seringkali telah menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas di dalam tulisan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa judul adalah identitas atau cermin dari jiwa seluruh tulisan atau pembahasan yang singkat dan padat. Judul dibagi menjadi 9 jenis. Yang pertama, judul langsung adalah jenis judul yang erat kaitannya dengan bagian utama berita, artikel atau karangan, sehingga apa yang dikemukakan penulis dalam tulisannya tampak jelas. Pada judul langsung, penulis tidak memerlukan upaya-upaya tertentu untuk membuatnya lebih menarik dengan distorsi yang berlebihan. Melalui judul langsung, pembaca akan langsung mengetahui isi tulisan yang dimaksud. Yang kedua, judul tak langsung. Berbanding terbalik dengan jenis yang pertama, judul tak langsung memberikan ambiguitas yang memancing keingintahuan pembaca terhadap suatu tulisan. Judul tak langsung adalah judul yang tidak langsung hubungannya dengan bagian utama tulisan, tetapi tetap menjiwai seluruh isi berita atau artikel. Judul tak langsung umumnya menggunakan kiasan atau kata-kata yang memberikan makna berbeda atau ganda. Yang ketiga, judul berita. Judul berita adalah pemicu daya tarik pertama bagi pembaca untuk membaca suatu berita. Judul memiliki peran yang penting dalam sebuah berita. Judul pada berita mencerminkan keseluruhan isi berita dan bersifat spesifik, akurat, jelas, dan ringkas. Dewi menyatakan bahwa untuk menangkap atau menarik perhatian pembaca online yang umumnya berusia muda dan membaca melalui ponsel cerdas ataupun alat mobile lainnya, judul berita menjadi penarik perhatian utama. Yang keempat, judul cara. Judul cara adalah judul yang merujuk pada pemberian informasi tentang bagaimana cara melakukan sesuatu. Penulis biasanya menggunakan kata cara atau bagaimana di judul cara untuk menarik perhatian pembaca. Yang kelima, judul pertanyaan. Judul pertanyaan adalah judul yang mengandung pertanyaan yang akan menarik perhatian pembaca. Pertanyaan membuat pembaca memunculkan empati dan menggerakkan pembaca untuk melihat jawabannya di dalam isi tulisan atau artikel. Yang keenam, judul perintah. Judul perintah adalah judul yang berisi ajakan atau suruhan untuk melakukan sesuatu. Judul perintah ini dengan lantang menginformasikan kepada pembaca tentang apa yang harus mereka lakukan. Pemilihan kata kerja yang tepat akan membuat pembaca terdorong dan terpengaruh untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan penulis. Kemudian, yang ketujuh, judul alasan. Judul alasan adalah judul yang memberitahukan kepada pembaca bahwa penulis akan menyajikan sejumlah alasan di dalam artikel, berita, atau tulisan. Judul alasan umumnya menggunakan kata mengapa, kenapa, dan alasan untuk menarik perhatian pembaca. Kemudian ada judul testimonial. Judul testimonial adalah judul yang menyajikan bukti atau kesaksian dari orang lain yang memiliki reputasi yang baik. Judul testimonial umumnya membantu pembaca
untuk mendapatkan informasi atau ulasan terkait sesuatu yang mereka ingin ketahui. Kemudian yang terakhir, judul khas media daring. Judul khas media daring adalah judul yang banyak dipakai di blog atau media sosial. Bentuk judul khas media daring bukan lagi berupa frasa, tetapi sebuah kalimat utuh. Terdapat subjek, predikat, dan keterangan yang dicantumkan, sehingga terkesan dijejalkan banyak informasi di dalam satu judul. Kemudian dilanjutkan dengan berita. Sumadiria berpendapat bahwa berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik, dan penting bagi sebagian besar halayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media daring. Pendapat tersebut sejalan dengan pernyataan dari Assegaf. Berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang termasa, yang dapat menarik perhatian pembaca karena sesuatu yang luar biasa, penting, mencakup sisi human interest seperti humor, emosi, dan ketegangan. Dalam berita terdapat unsur 5W plus 1H untuk membuat berita yang lengkap dan utuh, yakni what apa, who siapa, why mengapa, when kapan, where di mana, dan how bagaimana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berita adalah laporan mengenai fakta atau ide atau opini aktual yang menarik dan akurat serta perlu diketahui oleh sebagian besar halayak. Berita dibagi menjadi 10 jenis. Yang pertama, straight news. Straight news atau berita langsung adalah jenis berita yang ditulis secara singkat, lugas, dan apa adanya. Jenis dari berita ini umumnya menyajikan informasi tentang peristiwa yang banyak dibicarakan atau diinformasikan atas suatu kejadian atau peristiwa. Yang kedua, hard news. Hard news pada dasarnya jenis berita yang merupakan bagian dari straight news. Hard news adalah jenis berita yang memiliki nilai lebih, berkualitas, dan paling update. Karena sangat penting, maka hard news harus segera disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Yang ketiga, soft news. Soft news pada dasarnya jenis berita yang juga merupakan bagian dari straight news. Soft news adalah jenis berita pendukung dari berita utama yang lebih ringan dan nilai berita yang dimiliki di bawah hard news. Soft news umumnya menyajikan informasi tentang keramaian di tempat-tempat wisata pada musim liburan atau suasana arus lalu lintas yang dilalui pemudik pada hari raya. Kemudian yang keempat, interpretative news, yakni pengembangan dari straight news. Interpretative news adalah jenis berita langsung yang dikembangkan dengan informasi tambahan berupa pendapat maupun penelitian yang dilakukan oleh penulisnya. Kemudian ada depth news. Depth news adalah jenis berita yang berisi ulasan mendalam mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Depth news umumnya lebih menonjolkan informasi mengenai bagaimana dan mengapa peristiwa atau kejadian itu terjadi. Kemudian ada investigation news, yakni jenis berita yang ditulis berdasarkan hasil penelitian maupun penyelidikan dari berbagai sumber yang secara khusus dilakukan pada suatu peristiwa atau kejadian. Investigation news umumnya digunakan untuk mengungkap hal-hal tersembunyi dan membongkar kasus atau tindakan yang dianggap mencurigakan. Selanjutnya, opinion news, yakni jenis berita yang menyajikan pendapat seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Jenis berita ini umumnya bersumber dari pendapat pengamat atau ahli, mahasiswa, dan masyarakat umum yang digali untuk menulis opinion news. Selanjutnya ada comprehensive news, yakni jenis berita yang melaporkan fakta mengenai suatu peristiwa yang ditinjau secara keseluruhan. Comprehensive news ini meninjau fakta dari berbagai aspek untuk digabungkan menjadi suatu bangunan cerita peristiwa atau kejadian yang menemukan titik terang. Kemudian ada feature story. Feature story adalah jenis berita yang menyajikan fakta-fakta yang menarik perhatian pembaca. Pada jenis berita ini, penulis akan menyajikan pengalaman pembaca yang sedikit berbeda. Penulis akan menyajikan berita yang ditulis dengan gaya penulisan humor yang membuat para pembaca tertarik untuk membaca. Kemudian yang terakhir, editorial writing, yakni jenis berita yang secara khusus sebagai representasi dari pikiran suatu institusi. Pikiran tersebut diuji dengan sidang pendapat umum, sehingga penulis editorial bukan menulis atas nama dirinya sendiri, melainkan atas nama sebuah surat kabar, majalah, atau televisi.
Kemudian yang terakhir media daring. Media daring menurut Kak Keva adalah teknologi dan mobilitas internet baru yang menghasilkan tipe baru produk sosial yang terhubung ke masyarakat untuk menyampaikan informasi. Media daring secara khusus terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Menurut Stuart Allen dan Donald Matheson, media daring adalah media dengan potensi untuk membentuk musyawarah dan debat demokratis tentang apa yang ada di ruang publik yang semakin mengglobal. Di era yang semakin maju dan modern, media daring jauh lebih unggul dibandingkan dengan media konvensional. Karakteristik dan keunggulan media daring antara lain kapasitas luas, pemuatan dan sunting naskah bisa kapan saja dan di mana saja, jadwal terbit dapat kapan saja dan setiap saat, cepat, menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet, aktual, terkini, interaktif, terdokumentasi, serta terhubung dengan sumber lain yang berkaitan dengan informasi tersaji. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media daring adalah media massa yang tersaji secara online di situs web atau website. Di metode penelitian akan dipaparkan pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, kemudian prosedur pengumpulan data dan instrumen, lalu terakhir analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hasil penelitian persuasi dalam judul berita daring IDN Times. Kemudian jenis penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yakni dengan menghimpun dan menganalisis judul-judul berita daring dari IDN Times. Kemudian data dan sumber data. Data dalam penelitian ini berupa judul-judul berita daring edisi Agustus sampai dengan Oktober 2020 dari IDN Times. Judul-judul berita daring ini dianalisis sebagai representasi penulisan judul yang persuasi, terutama dalam teknik penyampaian, penggunaan gaya bahasa, dan makna. Sumber data penelitian ini adalah media daring IDN Times. Jenis media daring IDN Times digunakan dengan pertimbangan karakteristik data dan sumber data penelitian. Media daring IDN Times memiliki karakteristik gaya penulisan judul berita yang sangat dekat atau akrab dengan semua kalangan umur, terutama milenial, dan berita tidak monoton berbentuk narasi, yakni berupa listicle dan disertai keterangan gambar. Kemudian pada prosedur pengumpulan data dan instrumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi dokumen. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengakses website media daring IDN Times. Kemudian dokumen awal berupa screenshot atau tangkapan layar dari judul berita daring IDN Times yang kemudian ditranskrip dalam bentuk tulisan sehingga diperoleh dokumen tertulis. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu adalah peneliti sendiri dan pedoman studi dokumen. Pedoman studi dokumen berupa tabel yang digunakan untuk mengumpulkan judul-judul berita daring IDN Times edisi Agustus sampai dengan Oktober 2020. Pedoman dilengkapi dengan karakteristik sumber data sebagai dasar dari penelitian. Pada analisis data, digunakan model Miles and Haberman untuk melakukan analisis data secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap pengumpulan data, peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap media daring IDN Times yang diteliti sehingga memperoleh data berupa judul-judul berita daring edisi Agustus sampai dengan Oktober 2020 yang banyak dan bervariasi. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan menyeleksi data berupa judul-judul berita daring IDN Times edisi Agustus sampai dengan Oktober 2020 berdasarkan fokus penelitian, yaitu teknik penyampaian persuasi, gaya bahasa persuasi, dan makna persuasi. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mengetahui data yang diperlukan dan tidak diperlukan. Pada tahap penyajian data, peneliti memberi tafsiran pada data yang telah direduksi untuk dideskripsikan dalam bentuk pembahasan yang mendalam mengenai teknik penyampaian persuasi, gaya bahasa persuasi, dan makna persuasi. Penafsiran data dilakukan dengan menyesuaikan pada teori-teori yang ada. Pada tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi,
Peneliti menarik kesimpulan dari hasil kajian yang ditemukan pada judul-judul berita daring IDN Times edisi Agustus sampai dengan Oktober 2020. Kesimpulan tersebut mencakup 3 fokus penelitian, yaitu teknik penyampaian persuasi, gaya bahasa persuasi, dan makna persuasi. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.